Ada dua definisi tentang ini. Pertama, ada yang menyebutkan Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang turun di Mekah. Definisi pertama, Makkiyah dari kata Mekah. Adapun Madaniyah, surah-surah atau ayat-ayat yang turun kemudian di Madinah. Jelas? Dari kata Madinah, dari kata Mekah ditambah ya nisbah, ya yang diikutkan ke nama kotanya. Di Makkah, Makkiyah, yang turun itu kemudian di kota Mekah. Madaniyah yang turun itu di kota Madinah. Ini pengertian pertama. Yang kedua, dan ini yang lebih kuat, saya cenderung pada pendapat yang kedua ini. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebelum fase hijrah. Sebelum beliau berhijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jelas? Baik, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah. Jadi kalau setelah hijrah itu artinya ya walaupun itu turun di Madinah atau di Mekah setelah periode hijrah, maka masuk konteks Madaniyah. Ya, Nabi tinggal di Mekah untuk berdakwah dalam fase dakwah. Dimulai dari usia 40 tahun dengan turunnya surah itu, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Al-Mudaththir untuk berdakwah terang-terangan. Itu dakwah di Mekah selama 13 tahun. Jelas? Fase 13 tahun ini beliau hijrah ke Madinah. Dalam masa hijrah di Madinah ini, kan beliau juga ke Uhud, ke Tabuk, ke Badar. Fathu Makkah kan sempat ke Mekah lagi untuk haji wada kan? Kemudian balik lagi kemudian ke Madinah. Saat haji wada itu kan ada ayat yang turun juga. Ya ada ayat yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah periode hijrah, maka dia masuk prosesnya Madaniyah. Jelas sampai sini? Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam periode Nabi pasca hijrah. Karena nanti pengertian ini akan berdampak salah satunya kepada hukum. Karena ayat-ayat Mekah itu umumnya terkait dengan ayat-ayat tauhid dan pondasi-pondasi untuk beriman kepada Allah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah atau pasca hijrah itu umumnya ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum terapan, fikih, ibadah, muamalah. Setelah orang beriman, apa pembuktian imannya? Maka dia menerapkan imannya dalam kehidupan, bermuamalah, interaksi. Maka turun ayat-ayat bagaimana berinteraksi dengan orang-orang lain. Maka orang beriman seringkali muncul kalimat iman di awalnya sebelum kita berinteraksi. Itu ayat-ayat Madinah ciri khasnya. Jadi kalau ayat-ayat Mekah ya ayuhan nas, ayat-ayat Madinah umumnya ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Karena umumnya ayat yang turun setelah hijrah itu turun secara umum garis besarnya kepada orang-orang yang telah beriman. Kalau kamu sudah beriman mesti beda dengan yang belum beriman. Begini cara berinteraksi kamu. Karena itu Allah sering menyebutkan semua organ tubuh kita setelah beriman itu diawali dengan iman dulu. Untuk membedakan nih cara orang beriman berinteraksi dengan yang belum beriman. Contoh. Saya mulai misalnya dari mata nih. Mata. Fungsi mata itu kan normalnya melihat kan? Melihat ya. Tapi setelah kita beriman, itu Allah menyebutkan imannya dulu baru kepada fungsi matanya. Buka Quran surah ke-24. Ini An-Nur yang sedang kita akan kaji. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang telah merasa beriman, punya iman. Padahal mudah bagi Allah mengatakan misalnya fungsi mata itu melihat, selesai. Tapi yang paling menarik setelah beriman, imannya dulu disebutkan baru fungsi matanya. Yaghuddu min absarihim. Kata Allah, matanya itu hanya akan dipakai untuk melihat yang baik-baik. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau yang tidak baiknya dibuang, yang sisa kan cuma baik ya kan? Baik, lawannya tidak baik. Memalingkan yang tidak baik, artinya kita hanya melihat yang baik. Ayat 31-nya untuk perempuan. Ya wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pula pada perempuan-perempuan yang telah merasa punya iman. Itu indah sekali. Jadi bukan cuma laki-laki, perempuan juga begitu. Semua sama kalau merasa punya iman, yaghdudna min absarihinna. Palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari yang tidak baik, artinya hanya yang baik saja yang boleh dilihat. Jadi bedanya orang beriman dengan yang belum ada iman dalam jiwanya, itu bedanya imannya akan hadir mendorong pandangan dia untuk melihat yang baik saja. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah,
itu pasti iman kita akan menyuruh kita melihat yang baik. Saat kita melihat misalnya, Allah, ada hal yang tidak baik dan tergoda untuk melihatnya, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Ada persoalan. Entah imannya lemah, atau iman bermasalah, atau imannya memang nggak ada dalam dirinya. Itu poinnya. Makanya coba tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini memang beriman. Alhamdulillah. Tunjukkan. Jadi kalau ada tayangan yang tidak baik itu muncul di hadapan kita, itu diantara ujian dari Allah datang kepada kita untuk bisa menguji iman kita itu masih ada apa enggak. Minimal di mata ini, karena mata itu akan dihisab. Jangan sampai mata ini terpisah nanti dalam tubuh kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya. Kan ada di Quran surah ke-17 ayat 36. Ya, paling kanan agak ke bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan cepat mengikuti sesuatu, latah mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Di orang muslim beriman itu tidak langsung mengikuti kalau ada sesuatu. Ya ikut yuk. Kemana? Ikut aja pokoknya. Nah kalau ada iman jangan cepat diikuti. Khawatir dibawa ke tempat yang berseberangan dengan hukum Allah. Tanya dulu mau kemana. Jelas ya? Tanya dulu. Inna sam'a, sungguh pendengaran itu, wal basara, penglihatan itu, wal fuada, dan akal, pusat penyaringan informasi. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Satu saat akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Karena itu untuk membedakan mata orang beriman dengan yang belum beriman itu, maka mata orang beriman itu dipakai untuk melihat yang baik. Kalau bahasa tajamnya, saat Anda gunakan pandangan pada yang tidak baik, seakan-akan Allah menepikan iman dalam mata Anda itu. Kamu ini beriman enggak? Apa bedanya iman kamu dengan yang belum beriman kalau begitu? Saya turunkan ayat-ayat iman untuk menjaga kualitas kebaikanmu. Kamu pakai pada yang tidak baik, lantas apa bedanya kamu dengan mereka yang belum beriman? Tuh, itulah ayat Madaniyah, itulah ayat hijrah. Ya, jadi kalau orang sudah hijrah itu jadi baik. Itu cara memahaminya demikian. Kalau periode Makkah banyak yang belum baik karena menguatkan tauhid. Ya, banyak. Baru masuk Islam dulu, kuat dulu, bagus dulu, konsistensi dibangun dulu. Makanya ada yang mengatakan beriman, ketika kemudian tiba peristiwa Isra Mi'raj, ada yang goyah imannya, ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Tapi ayat Madaniyah beda karena sudah hijrah. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, orang hijrah itu komitmen jadi baik. Jadi kalau sudah hijrah kemudian masih mengerjakan yang belum baik, ada yang salah dalam hijrahnya.